Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat healthy, perkenalkan nama saya Kalista Balkis dari Prodi S1 Keperawatan A, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita temui di ruangan perawatan intensif, yaitu seberapa pentingnya mobilisasi dini pada pasien kritis dengan tracheostomi. Selain itu, di dalam video ini kita juga akan belajar bagaimana menentukan pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada pasien kritis, serta bagaimana sebagai tenaga kesehatan bisa memanfaatkannya teknologi untuk memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga. Apakah kalian tahu seberapa pentingnya mobilisasi dini pada pasien kritis dengan tracheostomi? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mobilisasi, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang kondisi pasien kritis tindakan tracheostomi itu sendiri. Yang pertama, ada pasien kritis adalah dengan kondisi yang tidak stabil dan berpotensi mengalami kegagalan satu atau lebih sistem organ vital seperti pernapasan, kardiovaskuler, ginjal, atau sistem saraf pusat. Mereka biasanya dirawat di ruang ICU atau ruang perawatan intensif karena membutuhkan pengawasan yang ketat dan tindakan medis yang cepat serta tepat. Salah satu intervensi yang sering diberikan pada pasien dengan gangguan pernapasan adalah tracheostomi. Tracheostomi merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan dengan membuat lubang kecil pada bagian depan leher menuju trakea atau batang tenggorokan untuk memasukkan kranial ke tracheostomi. Nah, sekarang kita memasuki seberapa pentingnya mobilisasi dini terhadap pasien kritis dengan tracheostomi. Mobilisasi adalah serangkaian aktivitas fisik yang bertujuan untuk menggerakkan tubuh baik secara pasif maupun aktif sesuai dengan kemampuan pasien. Pada pasien kritis, mobilisasi tidak berarti langsung berjalan atau berdiri, melainkan bisa dimulai dari perubahan posisi, latihan gerak pasif, hingga duduk di tepi tempat tidur. Nah, sekarang kita masuki manfaat mobilisasi dini. Yang pertama, ada meningkatkan fungsi pernapasan. Mobilisasi membantu ekspansi paru-paru, meningkatkan pertukaran oksigen, serta mencegah terjadinya pneumonia akibat penumpukan sekret di saluran nafas. Lalu yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi jantung. Dengan pergerakan ringan, aliran darah menjadi lebih lancar, mengurangi resiko dan terbentuknya trombosit atau bekuan darah di vena dalam. Ketiga, ada menjaga kekuatan otot dan sendi. Tirah bari yang lama menyebabkan atrofi otot, kekakuan sendi, dan kontraktur. Mobilisasi rutin membantu mempertahankan tonus otot dan fleksibel sendi. Lalu yang keempat, ada meningkatkan fungsi pencernaan dan metabolisme. Gerakan tubuh dapat membantu melancar persipasi usus, mencegah konstipasi, dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Yang kelima, ada mendukung kesehatan psikologis pasien. Banyak dari pasien merasa lebih percaya diri dan termotivasi saat mulai bisa bergerak atau walau hanya sedikit. Mobilisasi harus dilakukan bertahap dan aman sesuai kondisi klinis pasien. Nah, kita sekarang memasuki tahap-tahapan mobilisasi dini. Yang pertama, tahap 1, latihan pasif, dilakukan oleh perawat atau fisioterapis dengan menggerakkan sendi-sendi pasien secara perlahan. Lalu yang kedua, tahap latihan aktif atau bantu. Pasien mulai dilibatkan, misalnya mencoba mengangkat tangan atau kaki dengan bantuan. Ada tahap yang ketiga, duduk di tempat tidur. Jika kondisi hemodinamik stabil dan saluran oksigen terjaga. Lalu yang keempat, berdiri dan berjalan pendek. Dapat dilakukan bila pasien sudah mampu dan pelaratan mendukung yang memungkinkan. Sebelum mobilisasi dipastikan kranula tracheostomi terpasang dengan aman. Section sudah dilakukan jika diperlukan, dan alat monitoring terhubung dengan baik.
Mobilisasi harus dilakukan bertahap dan aman sesuai kondisi klinis pasien. Nah, kita sekarang memasuki tahap-tahapan mobilisasi dini. Yang pertama, tahap 1, latihan pasif dilakukan oleh perawat atau fisioterapis dengan menggerakkan sendi-sendi pasien secara perlahan. Lalu yang kedua, tahap latihan aktif atau bantu. Pasien mulai dilibatkan, misalnya mencoba mengangkat tangan atau kaki dengan bantuan. Ada tahap yang ketiga, duduk di tempat tidur. Jika kondisi hemodinamik stabil dan saluran oksigen terjaga. Lalu yang keempat, berdiri dan berjalan pendek. Dapat dilakukan bila pasien sudah mampu dan pelaratan mendukung yang memungkinkan. Sebelum mobilisasi dipastikan kanula tracheostomi terpasang dengan aman. Section sudah dilakukan jika diperlukan, dan ini alat monitoring terhubung dengan baik. Lalu yang kedua, kita memasuki pencegahan sekunder. Dilakukan ketika penyakit sudah mulai muncul, tetapi tujuannya adalah agar tidak berkembang menjadi lebih parah. Misalnya, melakukan deteksi dini gangguan pernapasan pada pasien dengan penyakit paru. Lalu yang kedua adalah memberikan terapi oksigen dan pengawasan ketat agar tidak terjadinya napas berat. Lalu yang ketiga, edukasi pasien dan keluarga mengenai tanda bahaya yang perlu segera ditangani. Lalu yang ketiga ada pencegahan tersier, dilakukan pada pasien yang sudah berada dalam kondisi kritis atau sudah menjalani tracheostomi. Tujuannya adalah mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Contohnya melakukan mobilisasi dini untuk mencegah dekubitus, pneumonia, dan kelemahan otot. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan area tracheostomi agar tidak terjadinya infeksi. Lalu yang ketiga, memberikan fisioterapi pernapasan untuk mempercepat penyempitan dari ventilator. Lalu yang ketiga ada edukasi keluarga tentang perawatan kanula tracheostomi. Jadi tingkatan pencegahan ini harus berjalan berkesinambungan. Sebagai perawat, kita memiliki peran besar dalam semua tahap, mulai dari edukasi masyarakat atau primer, edukasi diri sekunder, hingga perawatan intensif dan rehabilitas atau tersier. Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa mobilisasi pada pasien kritis dengan tracheostomi sangatlah penting untuk mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan tubuh, serta mencegah komplikasi akibat tidak baring lama. Upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier menjadi serangkaian yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem pelayanan kesehatan komprehensif. Sebagai calon perawat profesional, kita tidak hanya berperan dalam tindakan klinis, tetapi juga sebagai pendidik kesehatan, baik dari pasien, keluarga, maupun masyarakat luas. Mari kita biasakan memainkan peran tersebut di kelas maupun di lapangan, serta memanfaatkan kemajuan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas serta berpusat pada pasien. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.